Oke, eh, halo teman-teman semua. Perkenalkan, gue Evan. Ya, seperti biasa ya, kembali lagi di video gue. Kali ini gue bakal coba ngerangkum satu video, satu buku maksudnya, yang menarik di satu video ini, yang namanya adalah High Performance Habits. Nah, di sini buku ini bakal ngebahas tentang gimana sih sebenarnya kita tuh bisa jadi produktif, bisa jadi high performance. Nah, mungkin banyak dari lo yang kayak bingung gitu. Kok bisa sih ada orang yang ambis gitu? Kok bisa sih ada orang kayak mau di Ayunda yang udah bisa nyanyi, udah bisa apa gitu ya? Kayak Jerome Pauline, kayak misalnya, wah banyak lah kalau kita lihat orang-orang ambis yang oke banget gitu ya. Kok bisa sih gitu mereka tuh mencapai gitu ya, semuanya kayak kenapa mereka bisa mencapai kayak gitu sementara banyak dari kita yang gini-gini aja gitu. Mungkin kita sulit buat berkembang, mungkin juga kita nggak perform di kerjaan kita. Jadi ya yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih orang pada pinter gitu? Kenapa sih orang pada ambis? Kenapa sih orang punya high performance? Kenapa kita susah gitu untuk bisa seambis mereka, termotivasi kayak mereka, dan kita juga mungkin susah untuk ya achieve sesuatu. Nah, di video kali ini buku ini bakal ngejawab itu sih. Gitu. Jadi si high performance habits ini bakal ngejawab pertanyaan tadi. Dan sebelum gue jelasin, gue memperkenalkan diri ya. Ya, nama gue adalah Evan dan channel ini buat lo yang baru pertama kali di sini, channel ini ngebahas tentang self development. Sekarang juga gue bakal mulai bahas tentang review buku, summary buku ya, terutama dulu juga udah sempet tuh gue rekomendasiin buku-buku psikologi, buku filsafat gitu ya, nanti bakal lebih banyak lagi. Gue juga bahas personal finance, psikologi, dan berbagai macam hal lainnya gitu ya, yang mungkin bermanfaat buat lo ya di masa muda. Gitu ya, silahkan subscribe kalau tertarik. Oke, kita langsung mulai dari rangkuman bukunya. Nah, ini adalah poin-poinnya. Kita bakal bahas sekitar 6 poin. Yang pertama, kita mesti bertanya sih gitu. High performing itu sebenarnya apa sih? Gitu. High performing itu ya sebenarnya adalah ya orang yang sukses melebihi standar norma masyarakat. Nah, tapi suksesnya itu bukannya sekali, tapi terus-terusan gitu. Jadi bukan cuma lu one hit sukses doang, tapi lu juga ya memang terus-terusan. Kalau misalnya dari muda lu sukses, ya sampai tua lu suksesnya. Gitu. Mungkin ini bisa digambarin sama meme ini ya. Bisa jadi lu kayak lu masuk jurusan yang lu nggak suka, lu mungkin masuk universitas yang lu nggak suka juga, masuk kerjaan mungkin yang lu nggak suka, tapi di sisi lain ada loh orang yang murid gaul gitu ya, terus mungkin ganteng, cakep gitu ya, belajar gak ketinggalan, suka olahraga dan lain sebagainya gitu. Kok bisa ada orang yang kayak gini? Nah, biasanya memang orang-orang kayak gini ini dinamakan sebagai high performing karena mereka melebihi standar norma masyarakat terus-terusan di berbagai macam bidang biasanya gitu. Dan memang biasanya mereka punya habit tertentu, ada 5 sih ya, ada 6 harusnya, kayak yang di outline tadi gitu. Yang pertama adalah ini, seek clarity. Jadi biasanya orang yang high performance itu jelas. Jadi clarity itu jelas ya, itu bisa dibilang. Jelas tuh bisa dibagi jadi 3 hal kalau kata buku ini. Pertama adalah self aware. Jadi orang itu tahu mau kemana gitu ya. Gimana cara ke sana juga tahu. Jadi misalnya lu mau jadi astronot, lu tahu mau jadi astronot dan lu tahu gimana caranya biar lu jadi astronot. Dan lu tahu juga bahwa misalnya jadi astronot tuh menurut lu meaningful. Itu jadi self aware. Gitu. Yang kedua adalah future focus. Jadi mereka tuh bisa mengimajinasikan masa depannya tuh kayak gimana dan beneran mencapai itu. Yang ketiga, biasanya orang-orang yang high performance juga punya skill yang spesifik yang mereka jago dan seringkali banyak juga gitu. Makanya nggak heran Albert Einstein bukan cuma jago fisika tapi dia juga jago apa? Jago main biola. Kalau kita lihat Ridwan Kamil misalnya gitu ya, politisi tapi juga apa? Ya arsitek gitu ya. Jadi biasanya punya hal-hal spesifik orang-orang itu yang memang jago di sana, terus akhirnya jago lagi di yang lain, jago lagi di yang lain, jago lagi di yang lain gitu. Dan kalau misalnya lu, ya setiap orang berkembang gitu ya, dari kecil sampai dewasa. Tapi kalau misalnya growth kita itu masih random, alias kita tuh nggak tahu mau kemana, biasanya kita bakal jadi mediocre sih. Kenapa? Karena kita jadi nggak fokus ke satu hal gitu. Jadi kayak ya buat lo yang usianya mungkin hampir 25 tahun atau mungkin hampir 30 tahun, belum tahu tujuan hidup lo kemana dan lain sebagainya, nah mungkin sekarang saatnya buat lo untuk ya memperjelas sih gitu. Jadi seek clarity, memperjelas hidup lu supaya lu tahu itu lu mau kemana. Yang kedua, habitnya adalah
mereka punya energi yang cukup tinggi sih, gitu. Alias ada 3 hal sebenarnya. Pertama adalah mental stamina. Jadi biasanya orang-orang high performance ini tahu kapan harus istirahat, tahu kapan harus kerja 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 gitu. Dan biasanya orang bingung gitu dengan orang-orang yang high performance ini kayak kok lu bisa achieve semua itu. Padahal lu misalnya apa sih bedanya lu sama gue? Kita punya waktu 24 jam gitu kan. Nah, ternyata biasanya orang-orang yang punya general energy yang tinggi gitu ya, itu tidurnya cukup biasanya gitu ya, punya habit pagi hari, sore hari, malam hari ya bebas gitu ya. Dan biasanya yang kedua juga biasanya mereka punya physical energy yang cukup kuat. Kenapa? Karena ya yang pertama sih, habit yang pertama karena udah tahu tujuannya, nggak ngerasa salah jurusan, nggak ngerasa salah bidang, jadinya semangat gitu kan. Dan gaya hidupnya juga oke gitu. Dan yang ketiga ini yang menurut gue cukup penting gitu ya, yang memang mungkin ditekankan sama banyak orang juga adalah positive emotions. Jadi punya mindset yang oke. Jadi nggak gampang baper, nggak gampang nyerah, nggak ya pokoknya nggak negatif lah. Gitu. Nah ini lu bisa mungkin cek di ya channel 1% kali ya. Kalau misalnya lu pengen tahu mindset yang oke, gitu ya, lu bisa cek lah. Ada banyak channel di Indonesia yang ngomongin mindset. Cuman yang perlu lo tahu adalah poin 1, poin 2 juga penting gitu. Nah, poin yang ketiga, nah ini menarik nih ya. Bentuknya adalah apa namanya kayak berima gitu, tension to intention. Maksudnya apa? Tension itu kan sebenarnya kayak lu ngerasa ada tekanan gitu. Lu ngerasa overthinking, lu ngerasa kepikiran sesuatu gitu. Nah, tension ini harus dijadiin jadi sebuah intention. Alias kalau lu misalnya ada keresahan, ya lu aksi gitu. Ya lu harus aksi gitu. Kalau misal overthinking, ya jangan overthinking tentang overthinking kayak meme ini ya. Gitu. Misal lu pengen nih, lu pengen kaya, lu pengen beli iPhone, lu pengen beli MacBook gitu. Misalnya atau lu pengen gua nggak tahu lah tujuan lu banyak lah pengen beli rumah, pengen beli apa gitu. Nah, dibandingkan ngeluh, dibandingkan kayak aduh gimana nih dan lain sebagainya gitu ya. Kepikiran gitu. Mendingan dijadiin niat buat usaha. Jadi nggak cuma ngeluh tapi langsung usaha gitu. Dan biasanya memang CEO-CEO yang keren ya gitu. Biasanya tuh bisa mendictate feeling mereka tuh mau ngapain. Jadi yang ngediktate perasaan mereka itu adalah mereka sendiri, bukan orang lain, bukan situasi. Jadi bisa aja situasi itu lagi parah gitu ya, di kantor misalnya lagi parah. Tapi CEO-CEO yang keren biasanya bisa ngedictate feelings mereka biar oke, gua mesti ngejadiin overthinking ini jadi sebuah semangat apa yang mesti gua lakuin ya, gitu. Nah, jadi fokus ke hal yang bisa lo kontrol memang, gitu. Jadi kayak daripada overthinking, mendingan ya kerjain sesuatu, gitu sih. Nah, dan yang keempat ini cukup menarik juga sih, yaitu adalah raise necessity. Necessity itu apa? Necessity itu adalah ya biasanya orang-orang yang high performing juga ngerasa bahwa mereka tuh harus high performing. Jadi menarik ya. Mereka punya kebutuhan untuk high performing. Alias kalau di sini tuh ini gue kopas nih dari salah satu YouTuber luar yang ngerangkum buku ini juga. Namanya gue lupa nanti gue state deh di deskripsi gitu ya. Orang luar negeri itu gue kopas aja, ada identity, obsession, duty, sama urgency. Nah ini dibagi jadi dua aja, internal sama eksternal. Kalau internal udah jelas lah ya, kalau lu passionate, kalau lu punya obsesi sama sesuatu ya lu bakal yang ngerasa butuh untuk kerjain itu. Nah yang menurut gue jarang dibahas adalah eksternal. Jadi biasanya orang yang high performance itu biasanya ngerasa kepepet gitu. Jadi the power of kepepet, ya the power of kepepet. Jadi misalnya nih, inilah yang dimaksud oleh salah satu influencer yang bilang miskin itu privilege, gitu kan. Jadi kenapa miskin itu privilege? Karena ya buat jadi kaya itu adalah sebuah kebutuhan, gitu. Bukan hanyalah sebuah keinginan belaka, gitu. Dan yang susah adalah sebenarnya kalau lu udah sukses di sesuatu, gitu ya. Misalnya lu udah di suatu bidang, anggap aja programming lu udah oke di sana, gaji lu udah gede, 2 digit gitu ya, 2 digit yang di atas lah gitu. Lu misalnya udah masuk ke comfort zone. Nah, kalau high performance kan lu harus konsisten. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya lu udah terlalu nyaman pun, lu hidup udah oke, lu tetap high performing. Nah, gimana sih caranya ya? Gimana caranya lu mengubah mindset lu sebenarnya supaya itu jadi kebutuhan. Nah, jadi contohnya kalau dalam hal gua,
gue jujur bukan apa ya, bukan orang yang bakal ngira gue bakal punya YouTube gitu ya, bakal punya perusahaan yang channelnya mungkin bisa di-follow sama jutaan orang gitu ya, 1%. Terus pas udah achieve sekarang tuh jadi ngerasa kayak sering banget ngerasa, oh ya gue udah nyaman gitu. Tapi kalau gue nyaman gini kan kayak jadi nggak high performing kan gitu. Nah gimana gue coba untuk apa namanya, untuk bukan melawan sih, lebih ke untuk ngedesain supaya gue bisa punya kebutuhan, punya urgency gitu ya. Gue akhirnya coba untuk bikin, oke, hidup seperti apa sih yang gue mau. Akhirnya gue ngelis tuh, oh ternyata dana pensiun gue masih kurang berapa M gitu ya, berapa miliar gue masih kurang. Dan sekarang meskipun uang sih ada gitu, tapi kayak gue harus ngejar dana ini. Nah, akhirnya gue jadi ngerasa kepepet. Nah, itulah yang bikin ya the power of kepepet gitu. Jadi memang kan ada ya, mungkin lu juga sekarang kayak ngerasa nyaman-nyaman aja gitu. Nah, itu gimana keluar dari zona nyaman? Ya bikinlah sebuah reward eksternal yang pengen lu cari gitu. Karena kalau ngomongin apakah gue passionate di sini, ya gue passionate gitu ya, bikin video dan sebagainya. Tapi kalau dibilang sekarang motivasi gue berkurang, tentu berkurang dibandingkan gue ketika dulu baru mulai di 1%, terus sekarang udah cukup settle gitu ya. Sekarang masih berkurang. Jadi perlu di raise tuh necessity-nya ya, ditingkatin. Nah yang terakhir, ini kayaknya yang terakhir ya, kalau nggak salah, increase productivity. Jadi ada yang namanya PQO, Prolific Quality Output. Jadi intinya lu pasti mikirin sih gitu outputnya. Jadi bukan masalah lu sibuk atau enggak. Jadi nggak usah ngerjain sesuatu banyak-banyak. Kalau kata buku ini gitu ya, fokus sama kerjaan yang penting aja. Jadi bukan masalah kuantitas atau seberapa sibuk lu, tapi masalah outputnya. Contohnya gini, gue mungkin bisa aja sibuk terus gitu ya di suatu hal. Contohnya gue suka bikin konten kan di 1% of course gitu. Uh, tapi sekarang tentu ada banyak, gue punya banyak karyawan di bawah gue yang suka bikin konten juga. Nah, kalau gue menghabiskan waktu untuk bikin konten, ya gue nggak bisa bikin jadi gue jadi produktif. Kenapa? Karena ya bawahan gue jadi nggak produktif, gue sendiri juga jadi nggak bisa ngerjain hal yang lebih penting. Nah, that's why memang inilah pentingnya delegasi, pentingnya juga ngatur waktu. Sebenarnya waktu gue tuh pentingnya buat ngerjain apa. Itu. Gue sampai sekarang masih di 1% itu untuk ngurusin customer service, tapi nggak sesering sebelumnya. Gitu. Karena gue ngerasa bahwa ya itu tetap penting karena gue bisa ngeliat customer problem. Cuman apakah gue harus ngelakuin itu jam 9 sampai jam 5 sore? Itu ya nggak juga. Gitu. Jadi memang gue akhirnya memilih waktu seperti apa, fokus seperti apa yang memang gue lakuin. Gitu. Jadi ini gue coba reflect juga ya ke kehidupan gue. Oh ternyata memang shifting itu yang bikin gue ngerasa lebih produktif dibandingkan ketika gue ya kebiasaannya gitu terus. Jadi harus memang dipikirin gitu ya, outputnya seiring waktu terus menerus juga harus berubah gitu, menjadi lebih baik gitu ya. Nah ya mungkin sekian ya. Jadi thank you banget karena lu udah nonton. Silakan subscribe. Kebetulan sekarang udah ada 6.000 hampir 200 subscriber. Silakan subscribe dan gue juga by the way buka kelas online. Kalau misalnya lu mau untuk join kelas online-nya, lu bisa ke twtwindonesia.mayar.link. Ini juga gue udah taruh di deskripsi. Lu juga bisa baca tulisan gue di blog gue di ivandehenrahim.com. Kalau misalnya lu ada request konten dan lain sebagainya, bisa komen aja. Kalau lu pengen tanya-tanya sesuatu yang private, yang banyak gitu ya, kan nggak bisa di komen, mungkin lu bisa email aja gitu. Ya ini juga kalau mau undang jadi pembicara atau apa, ya lewat email aja, atau bisa juga cek Instagram gue sih, bisa cari aja nama gue lah. Gitu, oke? Silakan subscribe, gue akan bikin video ini, semoga aja konsisten ya, karena ini buku pertama yang gue pilih juga. Gimana caranya biar gue bisa konsisten, karena gue kehilangan konsistensi ini di channel pribadi ini gitu ya. Semoga gue bisa konsisten terus. Gue sih mikirnya gue bakal ngepost satu atau dua kali seminggu gitu ya tentang review buku supaya lo juga bisa jadi lebih produktif. Oke, mungkin sekian dari gue. Gue Evan. Well, thanks. Dan don't forget to subscribe. Dan see you on the next video.